pandemi COVID-19 telah mengembalikan filsafat ke perannya yang mulia. Dan peran itu adalah menjawab berbagai pertanyaan mendasar yang ditimbulkan oleh pandemi dan tragedi-tragedi kemanusiaan yang lain. Halo teman-teman pencinta filsafat, pemirsa filsafat, dan terutama teman-teman yang menyukai video-video saya di channel Gagas Makna. Kali ini di dalam video ini saya ingin berbagi sebuah refleksi filosofis yang saya tulis. Bagaimana saya memikirkan posisi dan peran filsafat, apa yang dapat dikontribusikan oleh filsafat dalam konteks ketika kita sedang berada dan sedang mengalami sudah 1 tahun lebih pandemi COVID-19. Saya memberi judul refleksi saya ini adalah COVID-19 menegaskan jati diri filsafat. Nah, di sini kelihatan bahwa dengan begitu saya mencoba mengkonfirmasi bahwa filsafat itu dapat berkontribusi, dapat memberikan refleksi dan makna yang mendalam dalam konteks ketika kita berada dan sedang mengalami pandemi semacam ini. COVID-19 menegaskan jati diri filsafat. Nah teman-teman, di hari filsafat sedunia atau World Philosophy Day yang dirayakan pada tanggal 19 dan 20 November 2020, UNESCO mengajak semua pegiat dan pencinta filsafat di seluruh dunia untuk menaruh perhatian pada pentingnya pemikiran filosofis, terutama dalam membantu manusia menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh COVID-19. Nah, beragam kegiatan seperti wawancara dengan filsuf, diskusi round table discussion, dan juga kemudian webinar pada waktu itu diselenggarakan dengan partisipasi banyak orang dari seluruh dunia. Dan kegiatan itu difokus pada bagaimana melihat pentingnya pemikiran atau refleksi filosofis. Dan ini kemudian tentu mengafirmasi peran filsafat bagi kehidupan manusia. Nah, penegasan serupa tentang pentingnya filsafat dalam kehidupan manusia dan terutama juga dalam konteks kita menghadapi pandemi COVID-19. Nah, penegasan serupa juga datang dari Dominic Wilkinson. Beliau adalah seorang profesor etika medis di Oxford. Nah, menurut profesor ini, saya mengutip beliau, nah, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, pertimbangan filosofis itu menjadi bahan perdebatan politik dan perbincangan sehari-hari. Kenapa demikian? Nah, dalam perdebatan dan perbincangan sehari-hari ini orang mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar, misalnya, apakah dapat dibenarkan untuk merampas kebebasan orang atau tidak? Nah, ini tentu dalam konteks misalnya lockdown atau pembatasan sosial berskala terbatas, berskala luas dan seterusnya. Atau pertanyaan yang lain adalah soal untuk apakah mendikte perilaku pribadi itu dapat dibenarkan atau tidak. Orang harus berperilaku demikian, harus hidup demikian, harus memakai masker dan seterusnya. Juga untuk menutup perbatasan atau tidak, apakah dibenarkan boleh menutup perbatasan, mengisolasi warga dan seterusnya. Untuk melindungi kebebasan, melindungi kehidupan atau layanan kesehatan atau mementingkan kegiatan ekonomi. Nah, ini adalah tema-tema yang diangkat dan dipersoalkan juga oleh filsafat, terutama etika. Dan menurut Profesor Wilkinson, dunia tampaknya dibatasi oleh pertimbangan etis. Apakah ada hal yang benar? Dan jika ada hal yang benar, apakah itu? Nah, ini salah satu contoh bagaimana ruang publik kita juga tampak refleksi filosofisnya. Nah, teman-teman, dalam arti itu kita mengerti peran dan kedudukan filsafat bagi kehidupan manusia. Dan dalam konteks COVID-19, pemikiran filosofis yang reflektif dan kritis itu tampak
sedang menemukan kembali tempatnya. Nah, ini argumen yang saya tawarkan. Nah, mengikuti argumen yang diajukan oleh Wilkinson yang saya sitir di atas. Nah, filsafat itu menurut saya, atau saya melihatnya sebagai yang membantu kita merumuskan hal yang tepat untuk dilakukan. Jadi itu salah satu kontribusi filsafat di hari-hari ini. Nah, menariknya saya melihat bahwa pemulihan peran filsafat itu terjadi di hadapan, ini klaim saya, ketidakberdayaan sains dalam memecahkan problem pandemi. Nah, meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berhasil menelurkan vaksin-vaksin dan seterusnya yang sekarang de facto kita sedang menggunakan hasil temuan itu, tetapi saya melihat bahwa itu masih terjadi kegagapan ilmu pengetahuan di tengah merebaknya pandemi. Nah, sehingga saya mengatakan bahwa pemulihan peran filsafat itu terjadi di hadapan ketidakberdayaan sains dalam memecahkan problem pandemi, dan peran ilmuwan tampak tidak berdaya menghadapi fakta yang keras kepala dan terus berubah. Mengapa demikian? Ya, saya melihat bahwa de facto berbagai fakta tentang COVID-19 itu bermunculan dan terus berubah. Apa yang kita ketahui sekarang itu sangat berbeda dengan pengetahuan kita beberapa saat sebelumnya. Nah, di hadapan perubahan yang terus-menerus terjadi itu, rekomendasi para ilmuwan dan keputusan-keputusan pemimpin negara itu seringkali tampak sirna atau hilang kewibawaannya. Dalam arti kita ini mau mengikuti siapa, mau mengikuti arahan siapa yang paling bisa dipercaya. Nah, filsafat dalam konteks ini membantu manusia menjadi waras agar bisa menghadapi realitas yang terus berubah. Jadi intinya, kalaupun rekomendasi ilmuwan atau politisi atau pemimpin negara itu seringkali membuat kita bingung dalam konteks pandemi, setidak-tidaknya filsafat itu membantu kita untuk terus menjadi waras. Itu kira-kira apa yang ingin saya katakan. Nah, dalam konteks ini pula, saya melihat bahwa filsafat itu sekaligus menegaskan pentingnya kerjasama semua pihak dalam memerangi COVID-19. Dan di hadapan kerjasama itu, filsafat membantu manusia menjawab berbagai pertanyaan penting yang ditimbulkan oleh COVID-19. Dan pertanyaan-pertanyaan itu antara lain, nah, bagaimana kita harus mengalokasikan sumber daya yang terbatas dan langka selama pandemi? Haruskah kita mematuhi semua aturan pemerintah tentang COVID-19? Atau pertanyaan yang lain adalah, siapa yang harus kita percaya dalam konteks informasi mengenai COVID? Nah, ini beberapa pertanyaan yang terus muncul selama kita menghadapi pandemi ini. Nah, seharusnya, saya melihat dalam konteks yang lebih luas itu, seharusnya kesadaran akan peran filsafat dan kontribusinya bagi kehidupan manusia itu seharusnya muncul dan terpelihara tanpa menunggu datangnya pandemi seperti COVID-19 atau tragedi-tragedi lainnya. Nah, lebih dari 2.500 tahun lampau, ada seorang filsuf namanya Socrates, itu telah memaklumkan peran filsafat sebagai ilmu dan sebagai praktek untuk mencapai kebahagiaan. Jadi, kalau tujuan tertinggi hidup manusia itu adalah ingin mencapai kebahagiaan, filsafat dapat memberikan perspektif itu, bagaimana caranya untuk mencapai hidup yang berbahagia. Nah, masih merujuk ke Socrates, orang yang bijaksana, demikian Socrates dalam karyanya berjudul Apology, adalah dia yang menyadari keterbatasan pengetahuannya, yakni bahwa pengetahuannya tidak pernah bersifat definitif, dan bahwa kebijaksanaan tertinggi yang mungkin dan boleh diraih oleh manusia itu, kebijaksanaan tertinggi yang barangkali atau yang mungkin bisa kita capai itu adalah kesadaran akan keterbatasan pengetahuannya. Itulah pengetahuan tertinggi yang dapat kita capai menurut Socrates. Nah, saya mengutip Socrates biar bisa kelihatan perspektifnya lebih utuh. Kutipan, hanya Allah yang sungguh-sungguh bijaksana, dan Dia menyatakan kepada kita melalui orakulum bahwa hikmat insani itu sedikit saja harganya atau sama sekali tidak berharga. Nah, tampaknya ketika Allah mengatakan, Socrates, jadi dalam kutipan itu Socrates bilang,
tampaknya ketika Tuhan atau ketika Allah mengatakan Sokrates, itu menurut Sokrates Allah sedang menggunakan namaku, nama Sokrates, dan memperlakukanku hanya sebagai sebuah contoh atau model. Dengan contoh itu sebetulnya menurut Sokrates Allah mau mengatakan bahwa orang bijaksana di antara kalian, orang bijaksana di antara kalian manusia itu adalah orang yang seperti Sokrates. Mengapa demikian? Karena Sokrates itu mengakui bahwa berkaitan dengan hikmat dia sesungguhnya tidak berharga. Jadi itulah modelnya bagi orang yang bijaksana, itu adalah orang yang menyadari bahwa dia sebetulnya tidak tahu apa-apa atau tidak memiliki pengetahuan yang memadai. Pandemi COVID-19 ini menjadi semacam berkah dan itu sesuatu hal yang baik untuk menegaskan ulang peran dan kedudukan filsafat pertama bagi kehidupan manusia secara umum, tetapi kemudian bagaimana manusia dapat menghayati hari-harinya ini dalam konteks pandemi COVID-19. Nah, di hadapan kepongahan sains, tadi saya bilang sains yang gagap, di hadapan kepongahan sains itu filsafat mengingatkan kita semua akan pentingnya kerjasama lintas ilmu dalam memecahkan berbagai persoalan kemanusiaan. Dan dalam konteks itu tidak hanya bisa dipecahkan oleh ilmu pengetahuan, tetapi filsafat juga berkontribusi. Nah, filsafat menawarkan perspektif yang lebih utuh dalam memahami peran negara dalam memaksakan kebijakannya yang di masa normal itu dianggap sebagai otoriter, tetapi dalam konteks pandemi sekarang itu diterima begitu saja dalam konteks itu. Nah, filsafat memberikan reasoning, memberikan alasan-alasan mendasarnya. Nah, selain itu filsafat membantu kita untuk memahami skeptisisme yang diajukan beberapa filsuf di tengah pandemi COVID-19. Seperti misalnya kebijakan lockdown itu dianggap sebagai memberangus atau membatasi dan mengakhiri apa yang disebut kosmopolitanisme yang di masa lampau itu sangat diagung-agungkan filsuf seperti Immanuel Kant. Juga antara lain bahaya ketidaksetaraan sosial sebagai dampak dari runtuhnya ekonomi. Dan di masa pandemi itu kita jarang atau hampir tidak mempersoalkan ketidaksetaraan itu, seakan-akan kita menerima begitu saja. Nah, sebagai hal yang lazim, keterasingan dan ketercerabutan sosial yang mengarah pada rasa khawatir dan kegilaan, itu dampak dari pembatasan berskala terbatas atau lockdown misalnya. Kita praktis terkurung dan tidak berrelasi dengan manusia yang lain. Nah, semua itu filsafat bisa memberikan pencerahan dan refleksi-refleksinya yang membantu kita menjadi waras tadi. Bahkan juga kemunduran dan kehancuran negara kemakmuran. Selain itu, saya melihat bahwa di hadapan berbagai kebijakan menjaga jarak, nah, filsafat mendorong dan membangkitkan rasa empati dalam imperatif moral. Dan imperatif moral itu misalnya bertindaklah sedemikian rupa sehingga seolah-olah Anda juga sedang menderita COVID. Ini kan sebuah imperatif yang kita langsung mengingat Immanuel Kant. Atau imperatif yang lain, yang kedua adalah put yourself in someone else's shoes. Jadi ini juga empati, bagaimana kita memposisikan diri pada sudut pandang dan perspektif penderita. Nah, di situ kita bisa turut merasakan dan berempati dengan mereka, teman-teman kita yang sedang mengalami COVID-19 misalnya. Nah, teman-teman, pandemi COVID-19 itu seakan melumpuhkan seluruh aktivitas manusiawi kita. Tetapi tidak demikian dengan karya para filsuf dan semua saja yang mencintai kebijaksanaan. Meminjam perkataan Lourdes Velázquez, seorang filsuf dari Panamericana University di Meksiko, saya mengutip beliau, filsafat tidak memiliki tugas menyediakan alat atau instrumen untuk digunakan dalam kehidupan konkret. Dan saya setuju dengan itu. Ini adalah tugas teknologi. Tetapi ini tidak berarti bahwa filsafat tidak memiliki tugas lain ketika berhadapan dengan situasi konkret. Kalau begitu, tugasnya apa filsafat itu? Filsafat bertujuan untuk memberikan pengertian pada realitas. Jadi itulah yang dilihat oleh Velázquez sebagai tugas mulia dari filsafat. Nah, di tengah rasa sepi dan rasa takut seperti sekarang ini akan keganasan COVID-19,
Saya melihat bahwa para filsuf terus membantu masyarakat untuk menjadi waras dalam memahami dirinya sebagai satu, makhluk yang hancur, yang bisa hancur, fragile. Yang kedua, makhluk yang rapuh, yang vulnerable. Yang ketiga itu adalah makhluk yang terbatas. Yang keempat itu adalah makhluk yang memiliki rasa empati dan solidaritas. Yang kelima adalah makhluk yang dapat hancur dan mengalami kematian. Yang keenam itu adalah makhluk yang mampu bangkit kembali setelah berbagai tragedi dan petaka. Dan saya kira ini filsafat berkontribusi positif di situ. Nah, teman-teman suka atau tidak suka, pandemi COVID-19 telah mengembalikan filsafat ke perannya yang mulia. Dan peran itu adalah menjawab berbagai pertanyaan mendasar yang ditimbulkan oleh pandemi dan tragedi-tragedi kemanusiaan yang lain. Dan saya melihat bahwa pandemi COVID-19 sekarang ini adalah momentum untuk kembali memuliakan filsafat. Entah kini dan kemudian selamanya. Terima kasih banyak teman-teman atas kesediaan Anda menonton video ini. Nantikan video-video saya selanjutnya. Salam.